Ustadz Huda, saya ingin bertanya nih, kan ada pertanyaan dari salah satu rekan Gaza ke saya. Beliau Ibu Umi, beliau bertanya gini, apa sih yang membuat Mbak Lini percaya pada mimpinya Said Qasim? Nah, saya juga kalau ditanya seperti itu, saya nggak punya jawaban banyak-banyak. Yang terjadi adalah bahwa saya mendengar mimpi itu, melihatnya dalam bentuk video, melihat bagaimana Said Muhammad Qasim melakukan wawancara dengan TV Pakistan, dan beliau ditanya satu demi satu. Saya memperhatikan sekali gitu. Lalu di hati saya tiba-tiba tuh satu keyakinan yang bulat dan utuh bahwa beliau adalah memang Al-Mahdi, yaitu laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Nah, jadi saya sekarang juga bertanya-tanya pada diri saya, ini apa yang sebenarnya, fenomena apa yang terjadi pada saya sehingga itu bisa bulat atau utuh? Apa jangan-jangan karena bawah sadar saya terpengaruh dari pengetahuan yang sudah saya dengar dari beberapa ustadz tentang akhir zaman, tentang Dajjal, tentang Al-Mahdi gitu, sehingga saya jadinya langsung bulat dan utuh. Atau apa ini namanya? Apa saya ini menghayal atau bagaimana? Coba deh Ustadz Huda bantu explore. Jadi saya punya referensi untuk jawaban apa yang terjadi pada diri saya. Alhamdulillah, yang seperti itu yaitu kita melihat Habib Qasim waktu beliau diwawancara di YouTube itu, di salah satu televisi Pakistan, itu hampir sama persis dengan yang terjadi pada sahabat yang mulia radhiyallahu anhu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Jadi Abu Bakar, Abdullah bin Salam namanya. Ya. Jadi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu adalah seorang Yahudi yang taat, Yahudi yang taat beragama. Kemudian Abdullah bin Salam berkata kurang lebih seperti ini: ketika Nabi Muhammad SAW datang pertama kali ke Madinah, aku melihat wajahnya, maka tahulah diriku bahwa wajahnya bukanlah wajah seorang pendusta. Masya Allah. Seperti itu. Iya benar. Saya lihat wajah beliau itu, Said Muhammad Qasim itu, jadi terpesona gitu. Jadi saya melihat wajah beliau, saya tidak nampak apa-apa. Justru yang nampak, saya melihat kayak saking bersihnya, jadi kayak kita ngaca ke diri kita, ini apa yang terjadi pada saya gitu. Jadi melihat yang sosok yang benar-benar menenangkan kalau buat saya. Ya, dan kita tidak terlalu terkejut ya, karena memang Habib Qasim ini kan memang Allah Subhanahu Wa Taala pilih pada masa ini. Hanya saja beliau itu bukan nabi, sebagaimana kakeknya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Sebetulnya sesederhana itu. Jadi memang kadang kebenaran tidak terlalu serumit yang kita membayangkan selama ini. Nah, seperti itu. Jadi kebenaran, saya kutip ulang ya. Jadi kebenaran adalah tidak serumit yang kita bayangkan. Bisa hanya sesimpel itu saja. Seperti itu. Kemudian yang juga perlu kita sampaikan di sini barangkali yaitu bahwa setiap kali kita berusaha untuk menambah pelajaran dalam hal agama, maka ini bukannya mempersulit kita, bukan. Jadi stigma seperti ini baiknya dihilangkan. Bahkan apabila kita belajar terus seperti itu dengan mohon pertolongan kepada Allah, saya hidup kita semakin bahagia seperti itu. Semakin bahagia, semakin memahami tentang rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Dan ternyata Al-Imam Al-Mahdi telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terjadi pada masa ini. Dan kita bisa lihat wajah Habib Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Nah, seperti itu. Jadi kebulatan keyakinan itu fenomena apa, Ustaz? Sudah. Ini murni karunia Allah. Masya Allah. Murni karunia Allah.
siapapun yang menghendaki hal itu akan tetapi tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak akan terjadi seperti itu. Nah, jadi ketika Ibu ini bercerita yang barusan, maka langsung teringat kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Salam. Oh, Masya Allah. Insya Allah ya, ini adalah kebenaran ya. Insya Allah. Lalu gini, bila ada sahabat kita mengatakan kamu itu udah yakin jangan-jangan itu sesat atau semacam itulah, bagaimana ya menyikapinya ya? Kadang-kadang kan sebagai manusia gitu ya, ada yang aduh gimana ini, benar nggak ya, tapi sesudahnya ini tetap bulat sebetulnya. Tapi ada masa-masa, saya sudah tes berapa kali itu, ada masa-masa yang saya dibilang sesat ya, saya dibilang ini, ada sedih gitu, tapi sesudah itu bulat. Tapi juga ada juga kalau kembali ke sisi manusianya, ya aku salah nggak ya gitu. Itu bagaimana sih sebaiknya Ustadz Huda menyikapi ini untuk bekal mental dan batin saya? Semua yang terjadi, semua yang kita lihat dengan mata kita, maka itulah sunatullah atas alam semesta. Itulah yang Allah kehendaki sebagai yang terbaik untuk apa-apa yang Dia ciptakan, seperti itu. Kemudian ketika kita ada keraguan, maka itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal yang gaib, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala. Justru seperti itu. Menyikapinya itu adalah suatu fenomena yang wajar saja. Ya. Ada orang yang meragukan, lalu kita juga jadi goyang, itu juga sesuatu yang wajar. Itu memang ujian bagi orang yang itu ujian bagi orang yang beriman. Dan sikap selanjutnya adalah tetap kembali kepada Allah, memohon agar dikuatkan. Selalu mohon pertolongan kepada Allah. Karena Allah yang Maha Penolong, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya, saya rasa ini sangat dalam dan saya akan selalu renungkan, dan insya Allah saya selalu setiap hari, setiap saatnya bilang, bicara sama Allah, ya Allah lindungi aku dari kesesatan, lindungi aku dari fitnah-fitnah akhir zaman. Itu cukup ya, udah ya. Tiap saat kita bicara sama Allah. Ya, itu doa yang telah mencakup semuanya. Iya. Dan saya juga mendengar salah satu ustadz mengatakan bahwa akhir zaman ini adalah masa di mana rukhsah itu banyak memberikan. Sehingga jadi saya berpikirnya bila rukhsah banyak, maka kita boleh-boleh dong bicara sama Allah ya gitu. Baiklah, jadi doa tadi sudah mencakup segalanya. Insya Allah. Saya juga tambahkan, saya berlindung dari kebodohan ibu saya gitu ya, berlindung dari kesesatan, bisikan-bisikan korin gitu kan barangkali ya. Itu sih Ustaz, mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada apa-apa yang kita sedang berusaha